Halo guys, Semeton Hindu Milenial Indonesia. Jumpa lagi dengan saya GH dari channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Indonesia. Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Swastiastu. Semoga semua Semeton Hindu Milenial Indonesia, sahabat spiritual Bali TV, semua dalam kondisi baik, sehat, dimudahkan rezekinya, selalu bersyukur, jangan lupa bahagia, dan tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih sebesarnya dan setulusnya kepada seluruh Semeton Hindu Indonesia, terspesialnya Semeton Hindu Milenial Indonesia yang telah mensubscribe, memberikan like dengan jempolnya, menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, dan telah membantu men-share ke semua platform sosial media atas video-video kami melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, yaitu pelangkiran di kamar orang dewasa. Nah, pada video ini kita akan membahas pelangkiran kumara atau pelangkiran pada kamar bayi. Nah, yuk kita simak guys. Kelahiran atau kehadiran seorang bayi adalah dambaan setiap pasangan hidup manusia yang telah berumah tangga. Nah, karena itulah maka segala bentuk upacara keagamaan atau ritual akan dilakukan sebagai wujud serada bakti dari manusia dari sejak manusia itu dilahirkan. Jadi dari bayi baru lahir, kemudian lepas pusar atau kepus pusar istilahnya, kemudian ada 3 bulanan, kemudian ada 1 weton atau 6 bulanan, sampai dengan manusia itu meninggal akan selalu dilaksanakan melalui proses upacara keagamaan atau ritual. Nah, setelah proses lepas pusar, jadi setelah proses kepus pusar ini, maka akan dibuatkan suatu upacara yang bertujuan untuk membersihkan secara spiritual tempat-tempat suci dan juga bangunan yang ada di sekitar dari pasangan yang memiliki bayi. Nah, pusar bayi ini akan dibungkus dengan menggunakan secari kain, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kulit ya atau ketupat kecil yang disertai dengan ragam rempah-rempah. Nah, kalau bisa lengkap, yaitu terdiri dari lada, pala, atau cengkeh. Yang tujuannya atau khasiatnya adalah untuk menghangatkan. Jadi secara simbolik, ya khasiatnya tujuannya adalah untuk menghangatkan si bayi. Nah, dimasukkan ke dalam ketupat kecil inilah, kemudian ya digantungkan di atas tempat tidur si bayi. Jadi ya kepus pusar tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam ketupat akan digantungkan di atas tempat tidur bayi kita, dan mulai saat itu bayi kita akan diasuh oleh Sang Hyang Kumara. Dan untuk itu maka perlulah dibuatkan sebuah stana, sebuah tempat, sebuah wadah dalam bentuk pelangkiran kumara. Nah, kita simak lanjut guys. Apa makna pelangkiran kumara tersebut? Nah,
Sang Hyang Kumara ini adalah ditugaskan oleh Dewa Siwa untuk menjadi pengasuh atau pelindung anak-anak yang giginya belum tanggal. Nah, sesajen untuk Sang Hyang Kumara ini berisi ajuman, yaitu ajengan, sodaan, dan juga rayunan. Dengan menggunakan nasi putih dan kuning berisi lauk telur dadar dan rerasman yang terdiri dari kacang, sahur, sambal garam, dan juga rake-rake atau jajan-jajanan dan buah-buahan dengan memakai sampean pelaus. Nah, kita lanjut. Di mana letak dan posisi pelangkiran Kumara yang benar? Dan perlu juga kita bahas dibuat dari bahan apa pelangkiran Kumara tersebut. Nah, pelangkiran Kumara tersebut dibuat dari ulatan lidi atau ibus yang berbentuk bulat. Kemudian diberikan tali gantungan, biasanya talinya adalah 3 ya, sehingga kuat dan tidak lepas. Dan pelangkiran Kumara tersebut digantung di atas ya, atau bahasa Balinya di luanan atau di hulu atau di luhur dari tempat tidur bayi kita. Ya, tepatnya adalah di luhur atas kepala bayi tidur. Nah, dengan catatan ini guys, ya mohon pastikan tali gantungannya kuat, kemudian gantungannya juga kuat. Jangan sampai pelangkiran Kumara tersebut bisa jatuh, apalagi menimpa anak bayi kita. Nah, itu catatan sehingga benar-benar ya safety untuk bayi kita. Nah, siapa dewa yang kita puja pada pelangkiran Kumara tersebut? Pelangkiran Kumara merupakan stana dari Sang Hyang Kumara yang merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Dewa Siwa yang diberi tugas untuk mengemban para bayi, mengasuh atau melindungi anak-anak yang giginya belum tanggal. Nah, itu guys. Jadi dewa yang kita puja selama ini bingung siapa di sana. Ya, seringkali kita dengar Sang Hyang Kumara. Sang Hyang Kumara itu siapa? Sekarang udah jelas guys. Sang Hyang Kumara itu adalah manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Dewa Siwa yang diberikan mandat atau tugas mengemban para bayi, mengasuh dan melindungi anak-anak yang giginya belum tanggal. Dan yang terakhir, bagaimana doa pemujaannya? Nah, banyak yang bingung, yang menanyakan, kaum milenial, kaum Hindu milenial khususnya, ini bingung bagaimana mantranya. Nah, kita tidak perlu bingung guys, kita tidak perlu menghafal dalam bahasa Sanskrit, kita gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bali juga bisa. Jadi doa pemujaannya pada pelangkiran Kumara adalah Om Hyang Widi, Sang Hyang Kumara, mohon jaga dan lindungi bayi dan anak-anak kami supaya bayi dan anak kami bisa tumbuh sehat dan tidak mendapatkan gangguan apapun. Nah, itu doanya guys. Jadi sudah komplit. Demikian penjelasan tentang pelangkiran Kumara pada video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa guys, bantu kami untuk subscribe, berikan like dengan jempol, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Dan ingat bantu share video kami ke semua platform sosial media sahabat Hindu milenial melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat yang seluas-luasnya
untuk sahabat Hindu milenial Indonesia. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Matur suksema, salam damai dan bahagia dari channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Indonesia. Om Santi 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 Om.